Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Tragostino dengan NIM 240211031. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Langsung saja kita ke materinya. Nah, sebelum kita lanjut ke ciri-ciri, saya akan menjelaskan apa sih itu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian yang kompleks yang melibatkan penyampaian dan pertukaran informasi, ide, perasaan, atau pesan antar individu dan kelompok. Proses ini tidak hanya terbatas pada kata yang diucapkan atau ditulis, tetapi juga mencakup berbagai ekspresi seperti bahasa tubuh, nada suara, dan konteks nasional. Oke, kita lanjut. Apa sih ciri-ciri komunikasi antar pribadi? Saya mengambil ciri-ciri ini dari Readon tahun 1987. Beliau mengemukakan bahwa komunikasi antar pribadi itu memiliki 6 ciri diantaranya. Yang pertama, dilaksanakan atas dorongan beberapa faktor. Komunikasi ini tidak terjadi secara kebetulan. Ia dipicu oleh beberapa faktor. Ini mencakup seperti kebutuhan untuk berbagi informasi, menyampaikan pesan, perasaan, membangun hubungan, atau menyelesaikan konflik. Faktor-faktor ini dapat berupa situasi sosial, kebutuhan emosional, atau bahkan tekanan lingkungan yang mendorong individu untuk berkomunikasi. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu mengakibatkan dampak disengaja atau tidak disengaja. Setiap komunikasi memiliki dampak, baik disengaja atau tidak disengaja. Misalnya, saat seseorang menyampaikan pujian, itu adalah bentuk dampak yang disengaja. Namun ekspresi wajah atau nada suara yang tidak disengaja dapat memberikan informasi tambahan yang mempengaruhi pemahaman penerima. Kedua jenis ini dampak menunjukkan bahwa komunikasi ini memiliki konsekuensi yang luas. Yang ketiga, kerap kali berbalas-balasan. Komunikasi bersifat interaktif dan seringkali melibatkan balas balik. Setelah pesan disampaikan, penerima biasanya memberikan umpan balik yang dapat berupa tanggapan verbal ataupun nonverbal. Proses ini menciptakan dialog yang membuat komunikasi lebih dinamis dan memungkinkan klarifikasi serta penyesuaian pesan. Yang keempat, ada mengisyaratkan hubungan antar pribadi. Paling sedikit itu ada 2 orang. Jadi komunikasi itu selalu melibatkan 2 pihak atau lebih, menciptakan hubungan antar pribadi. Hubungan ini bersifat formal atau informal, dan komunikasi menciptakan ikatan yang memperkuat hubungan tersebut. Misalnya, berbicara dengan teman yang bisa memperdalam persahabatan. Sementara komunikasi di tempat kerja itu bisa membangun kerja sama tim. Yang kelima, berlangsung dalam suasana bebas, bervariasi, dan berpengaruh. Jadi, komunikasi ini tidak selalu terjadi dalam situasi yang kaku. Ia juga dapat berlangsung dalam suasana bebas dan santai, di mana individu merasa nyaman untuk berbagi. Selain itu, komunikasi juga bisa bervariasi dalam bentuk dan gaya, tergantung pada konteks dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Variasi ini membuat komunikasi lebih menarik dan berpengaruh bagi orang lain. Yang keenam, menggunakan pelbagai lambang dan yang bermakna. Jadi, komunikasi ini melibatkan pengguna berbagai lambang yang bermakna, seperti kata-kata, gambar, atau isyarat. Lambang-lambang ini juga harus dipahami oleh kedua belah pihak untuk mencapai pemahaman yang baik. Misalnya, simbol-simbol budaya tertentu dapat memiliki makna yang berbeda dalam berbagai konteks, sehingga penting untuk mempertimbangkan konteks saat berkomunikasi. Jadi, kesimpulannya adalah
Ciri-ciri komunikasi menurut Reardon menyoroti kompleksitas dan dinamisnya proses komunikasi antar pribadi. Memahami ciri-ciri ini dapat membantu individu dalam berkomunikasi lebih efektif, memperkuat hubungan, dan menghindari kesalahpahaman. Saya Reno Triagustino. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.